kula nuwun sedulur semua, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan menonton video ini. Semoga panjenengan semua diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik, sedulur semua, dalam episode ini saya ingin membahas tentang sesaji. Apa itu sesaji? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya bacakan, sesaji atau sesajen atau sajen atau semah atau semaan atau bebantenan adalah makanan dan benda lain seperti bunga, dupa, kemenyan yang dipersembahkan dalam upacara keagamaan yang dilakukan secara simbolis dengan tujuan berkomunikasi dengan kekuatan gaib, dan kekuatan itu yang dimaksud adalah kekuatan yang tertinggi yang memberi kehidupan dan menjadi pusat harapan atas berbagai keinginan positif masyarakat. Atau kekuatan itu adalah kekuatan yang dipercaya telah menjauhkan masyarakat dari sentuhan hal negatif. Benda-benda itu dipercaya disukai oleh kekuatan itu. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bagi saya tidak ada yang salah menurut kamus itu, cuma seakan-akan menyudutkan bagi kebudayaan kita. Karena dianggap bahwa bebantenan atau sajen atau sesajen itu kesukaan dari hal gaib yang ada di tempat itu. Nah, kalau kita menggunakan logika kita, misalnya hal-hal gaib itu suka akan dupa, suka akan bunga, suka akan kemenyan, tentunya tidak akan ada toko dupa, toko kemenyan, karena sudah diambil sama hal-hal gaib itu. Betul tidak? Jadi gini, kita harus membuka perspektif kita atau pandangan kita bahwa siput di lapangan itu akan memandang dunianya hanya seluas lapangan itu. Sedangkan burung di angkasa yang terbang itu akan memandang lebih luas dari dunianya daripada siput tadi. Maka dari itu kita coba buka wawasan bahwa hal gaib itu apa sih? Hal gaib itu adalah hal yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita, namun bisa dirasakan. Seperti udara ini gaib. Gaib karena kita tidak bisa melihat bentuk udara itu seperti apa, tapi bisa merasakan. Seperti Allah, seperti Tuhan, itu gaib. Kemudian entitas iblis, setan itu juga gaib. Entitas dewa-dewi, entitas malaikat itu juga gaib. Kita tidak bisa melihat bentuk fisiknya, tapi kita bisa merasakan kehadiran mereka. Nah, kalau memandang bahwa
sesajen itu kesukaan mereka. Jadi apa salah kalau dalam pikiran kita yang memberikan sesajen itu ditujukan kepada malaikat, ditujukan kepada Tuhan, bahwa itu kesukaan Tuhan? Salah? Tidak. Jadi tidak ada salahnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu tidak ada salahnya. Cuma kadang-kadang menimbulkan perspektif orang, pandangan orang akan berbeda dengan sajen ini, terutama bagi teman-teman yang beragama Muslim, bahwa gaib itu konotasinya adalah setan, iblis, jin. Nah, jadi ini yang harus kita luruskan, bahwa gaib itu adalah bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat atau tidak berbentuk atau immaterial, tidak berbentuk materi fisik, tapi bisa dirasakan kehadirannya. Begitu ya. Nah, kemudian sesajen ini apa toh sebenarnya? Sesajen ini adalah tradisi atau piranti untuk ritual keagamaan. Kalau dibaca dari sini, berarti sesajen itu adanya timbul semenjak agama masuk. Sebelum agama masuk ke Nusantara, belum ada sesajen. Jadi, terutama, maaf, teman-teman agama Hindu, itu dari asalnya India sana, itu ada budaya sesaji. Nah, dialkulturasikan dengan budaya dari leluhur kita dengan bunga, kemenyan, dan dupa. Jadi semenjak itulah adanya sesajen. Jadi mohon dipahami ya, sedulurku semua. Jadi tidak ada yang salah yang dilakukan oleh teman-teman kita. Karena sesajen menurut agama Hindu dan menurut pandangan-pandangan yang kejawen, jadi yang masih melestarikan budaya leluhur, tapi masih berpegang teguh pada agamanya, adalah sesajen itu bentuk persembahan ucapan terima kasih kepada entitas. Entitas itu semacam orang-orang terpilih, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mengatur sesuatu sehingga mereka itu dianggap punya kekuatan untuk memberikan kehidupan. Karena kalau seperti gambarannya gini, presiden itu punya menteri, punya DPR, punya MPR yang mengatur kehidupan negara. Sama saja, bumi itu juga harus diatur oleh banyak entitas. Ada yang mengenal dewa-dewi, ada yang mengenal malaikat. Nah, sesajen ini diwujudkan dalam benda-benda tersebut untuk ucapan terima kasih. Begitu. Dan ini masih dipegang teguh, tradisi ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Jawa, juga masyarakat Bali. Dan kalau kita lihat di masyarakat Bali, sesajennya berbeda dengan yang di India, karena yang di Bali itu adalah benar-benar murni kulturasi budaya dengan leluhur kita Nusantara dulu. Jadi begitu ya, supaya jangan menimbulkan kontroversi lagi,
seandainya panjenengan punya keyakinan, ya jalani keyakinan itu dengan baik. Jangan menjelek-menjelekan hal yang lain. Jalani untuk diri kita sendiri dulu, secara baik dan benar. Jangan buru-buru bahwa yang punya yang lain salah, punya saya paling benar. Jangan. Ego itu harus dihilangkan. Begitu uraian singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Tak lupa saya ucapkan bahwa di dalam video ini tentu banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya masih memohon dukungannya agar channel ini bisa berkembang. Akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu.